Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah, para mahasiswa jurusan film dan televisi, semester 4, kelas A dan B. Sekarang kita ada di pertemuan ke-13 di sini. Ini yang pertemuan kemarin belum saya rekap. Minggu kemarin kita terselang oleh hari libur ya. Nah, saya akan menjelaskan beberapa hal dalam pertemuan kali ini. Nanti selebihnya bisa kita diskusikan melalui Google Classroom atau WA. Nah, apabila sebelum UTS kita banyak melakukan perkuliahan secara teori ya, jadi kita sudah banyak bahas mengenai apa itu penelitian, hakikat penelitian, kita banyak ketahui juga misalnya teori-teori tentang kebenaran ya. Jadi intinya kan penelitian itu merupakan usaha untuk menguak atau mencari suatu kebenaran. Jadi kebenaran di sini maksudnya jadi yang nanti sudah disebut sebagai ilmu. Jadi salah satu dalam mazhab yang sudah dijelaskan kemarin, jadi kebenaran di sini adalah ilmu. Ada juga yang menyatakan bahwa kebenaran di sini masih berupa proses, tapi nanti ditemukanlah suatu ilmu. Nah, intinya apa? Intinya adalah penelitian itu merupakan upaya untuk menguak sesuatu. Kita jelaskan juga kemarin bahwa penelitian itu ada penelitian terapan, ada juga penelitian murni. Tapi dari sisi yang lain, kita bisa lihat bahwa jenis penelitian terbagi menjadi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mix method. Jadi keduanya digabungkan. Nah, minggu sebelumnya saya sudah jelaskan apa Anda sudah mengirim topik penelitian. Nah, tetapi belum saya jelaskan topiknya seperti apa. Sebenarnya saya kemarin ingin tahu saja topik-topik yang Anda sudah pikirkan itu seperti apa. Tadi kelas B ya, ini kelas A kehadirannya. Yang 12 belum saya rekap. Nanti, nah sekarang kita ada di pertemuan ke-13. Kita lihat topik dahulu ya. Kita lihat topik kemarin yang sudah Anda kirimkan, baik itu kelas A dan kelas B. Nah, kita lihat ini topik kelas A yang sudah dikirimkan melalui Google Formulir ya. Ada 3 pilihan topik, jadi kemarin boleh pilih maksimal 3. Tapi 1 juga sebenarnya boleh, karena nanti akan dipilih salah satu yang akan Anda kerjakan sampai nanti UAS. Jadi saya jelaskan dulu, ini mekanisme perkuliahan kita sampai UAS itu seperti apa ya. Karena ini juga memang kemarin saya diskusi dengan dosen-dosen di jurusan, dengan ketua jurusan, bagaimana nih menyikapi perkuliahan di rumah ini, padahal memang di awal saya sudah set gitu ya, saya sudah buat rencana perkuliahan itu, sesudah UTS kita konsen, melakukan penelitian dibagi kelompok, nanti dipresentasikan. Nah, nilai UAS itu dari hasil pembuatan penelitian dengan presentasi. Tetapi karena memang sekarang kita sedang ada wabah pandemi corona ini, jadi perkuliahannya itu secara individu. Perkuliahan secara individu, tapi tetap membuat penelitian dan nanti dipresentasikan. Tidak ada penelitian, ada presentasi, Anda cukup membuat presentasinya seperti ini saja melalui video, presentasikan penelitian Anda seperti apa, itu otomatis nanti untuk nilai UAS. Nah, ini jadwalnya. Oh, ini topik, nanti ya kita lihat dulu jadwal. Nah, jadwal UAS itu kita tanggal 15 sampai 26 Juni ya. Juni, bulan depan.
Ini jadwal UAS kita artinya apa? Artinya nilai sudah harus masuk di sini. Jadi segala tugas dan nilai UAS sudah masuk di tanggal 15 sampai 26 Juni. Itu di awal, yaitu UAS-nya berupa hasil penelitian dan presentasinya. Paham ya? Mungkin sudah paham. Nah, kita akan mulai ke yang penelitian ini. Hasil penelitian ini. Bagaimana? Nah, pertama, kemarin sudah saya tugaskan yaitu topik. Topik itu perlu diketahui karena Anda jurusan film dan televisi, topik berkaitan dengan film, televisi, fotografi, dan animasi. Artinya apa? Yang kemarin sudah mengirimkan topik, apabila tidak berkaitan dengan topik-topik seperti ini, film, televisi, fotografi, dan animasi, silahkan di revisi saja, diedit, diganti ya. Nah, sekarang kita akan bahas nanti topik-topiknya. Topik-topiknya yang sudah Anda setorkan. Yang pertama itu, nanti kalau yang sudah sesuai, judulnya ada lebih dari satu, boleh dipilih mana yang paling kira-kira Anda kuasai untuk diselesaikan. Jadi, sekarang tiap minggu Anda praktik menulis penelitian. Dari sekarang silahkan tulis, minggu depan minimal latar belakang sudah selesai, minggu depannya lagi terus, sampai memang selesai. Nah, tapi memang penelitian ini akan sedikit sulit apabila sampai selesai semua. Jadi sampai bab 5, bab 6, itu agak sulit karena sekarang kita kan keluar itu agak terbatas ya. Pergerakan kita agak terbatas. Nah, tapi ada beberapa topik yang memang bisa sampai selesai. Nah, saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi, di jurusan film itu, karena Anda pendidikan vokasi, yaitu Anda hanya D4 ya, sarjana terapan seni, jadi sebenarnya Anda dituntut untuk membuat suatu karya, membuat atau menciptakan suatu karya. Karyanya apa? Ya tentu karyanya, kalau tidak film, ya berkaitan dengan acara-acara televisi. Nah, Anda dituntut untuk membuat film atau televisi. Nah, di antara film dan televisi ini tentu nanti ada bagian-bagiannya. Ketika film ada sutradara, ada juga DOP, director. Nah, jadi sutradara dengan DOP, filmnya bisa sama, karena dikerjakan secara berkelompok, tetapi pelaporannya berbeda. Kalau sutradara nanti dari segi penceritaan, kalau DOP beda lagi ya. Nah, saya akan perlihatkan contohnya. Jadi penelitiannya, sebenarnya Anda D4 itu berupa penciptaan karya. Tapi di sini, di mata kuliah metode penelitian, Anda boleh juga penelitiannya itu bukan hanya penciptaan karya, tapi bisa juga tentang pengkajian. Jadi Anda bisa pilih penelitiannya itu berupa penciptaan karya atau pengkajian. Nah, ini sedikit problemnya ya. Kalau itu pengkajian, misalnya, ini sambil kita lihat topik, misalnya Anda ingin mengkaji, nah ini ya, misal yang mana ya, yang berkaitan dengan film saja dulu ya. Kalau misalnya ini nih, COVID-19 dan freelancer kru TV, kru film. Nah, ini tuh pengaruhnya bagaimana? Adanya pandemi ini terhadap freelancer kru film. Bagaimana pengaruhnya? Berarti ini kan berupa pengkajian saja, tidak membuat suatu karya. Nah, ini bisa dilakukan sampai selesai. Jadi dari bab 1 sampai bab 5, kalau dibuat 5 bab,
itu bisa selesai. Nanti instrumen penelitiannya, Anda kan bisa melakukan wawancara secara online, atau bisa membuat juga survei, atau membuat juga misalnya isian melalui Google Formulir. Jadi ini bisa banyak hal dilakukan untuk mendapatkan data-data ini, gitu ya. Nah, bisa juga misalnya pengaruh tayangan televisi terhadap pembentukan perilaku kekerasan anak-anak misalnya ya. Nah, bagaimana pengaruhnya? Dilakukanlah suatu pengkajian kan. Nah, dilakukan suatu pengkajian ini berarti Anda tidak tidak perlu melakukan suatu produksi. Nah, itu bedanya. Kalau pengkajian seperti ini, tentu itu bisa diselesaikan. Sekarang ini banyak hal yang bisa dilakukan, tidak harus turun ke lapangan, tapi bisa melalui media-media daring ya. Yang pertama itu. Selanjutnya, Anda bisa juga memilih yang berupa penciptaan karya yang nantinya sesuai dengan TA. Jadi TA itu nanti berupa penciptaan karya, baik itu karya fotografi, film, televisi, dan animasi. Nah, untuk penciptaan karya ini saya akan berikan contoh ya. Agar Anda terbayang juga nih. Ini contoh jurnal tentang visualisasi sudut pandang tokoh utama dengan penerapan grayscale pada penyutradaan film fiksi. Nah, ini berarti dianya itu memilih bagian sutradara. Kita lihat nanti ada abstrak seperti ini. Ada pendahuluan, ini langsung pendahuluan, tidak disubabkan menjadi latar belakang. Ada pembahasan. Nah, bagaimana proses produksinya? Praproduksi itu mulai dari pencarian idenya bagaimana, merekrut kru, rapat kru, pembuatan naskah gitu ya, casting, hunting lokasi, dan lain-lain. Ini masih praproduksi. Praproduksi bisa Anda lakukan. Praproduksi karena masih berupa rencana, kecuali mungkin hunting lokasi ya. Hunting lokasinya Anda bisa saja tentukan misalnya melalui searching-searching di internet tanpa harus keluar. Selanjutnya ada pasca produksi. Nah, ini mungkin tidak sampai ini. Jadi sampai persiapan saja. Tapi kalau ini kan kalau yang sudah selesai itu sampai pasca produksi. Selanjutnya karyanya itu dianalisis. Karyanya itu dianalisis, muncullah suatu kesimpulan. Ini formatnya jurnal. Jadi jurnal itu penelitian yang lebih pendek daripada TA atau skripsi atau karya tulis ilmiah yang diselesaikan pada jenjang pendidikan strata ya, baik strata 1, 2, atau 3. Nah, ini jurnal. Biasanya memang kita ketika membuat TA, skripsi, tesis atau disertasi nanti membuat juga jurnal, yaitu berupa tulisan pendeknya. Jadi ringkasan dari TA yang dibuat. TA, skripsi, tesis, atau disertasi yang dibuat. Nah, kita akan tengok TA ya. Jadi Anda nanti buat seperti ini. Anda buat seperti ini. Ini kita lihat contoh TA kakak tingkat Anda. Mulai dari halaman persembahan, lembaran persetujuan. Tapi kalau nanti Anda tidak perlu ada halaman persembahan dan lain-lain, cukup saja misalnya dari cover, sesudah cover masuk ke kata pengantar, sesudah kata pengantar kita masuk ke daftar isi, daftar tabel gambar itu menyusul saja, nanti kalau memang ada, selanjutnya masuk ke pendahuluan. Mulai dari latar belakang, rumusan ide penciptaan, keaslian, metode penelitiannya,
yang dipilih apa, selanjutnya instrumennya yaitu wawancara, ini observasi, dokumentasi, perpustakaan, analisis data penelitian. Silakan nanti dipilih, dirumuskan. Nah, metode penciptaannya Anda cukup sampai kepada praproduksi saja. Praproduksi, produksi dengan pasca produksinya tidak ada, jadi rencananya nanti mau dibuat seperti apa. Selanjutnya tujuan manfaat bisa tetap ada, kajian sumber penciptaan bisa ada. Nah, nanti kalau pembuatan film berarti tidak ada. Jadi ini masih bisa dibuat sampai bab 2 masih bisa. Nanti proses penciptaan juga masih bisa. Jadi ini praproduksinya masih bisa, tetapi nanti ketika produksi tidak ada. Jadi Anda membuat laporan penelitian ini sampai mana? Sampai tadi latar belakang, metode yang dipilih, selanjutnya rencananya nanti mau seperti apa di produksi itu. Jadi ibaratnya ketika Anda membuat film, kerjakan saja masih di tahap rencana. Jadi film itu akan didesain seperti apa. Nah, sampai sana saja. Berarti bisa digarap sampai bab 1 bisa, bab 2 bisa, paling sampai bab 3. Bab 3. Tetapi dimajukan berarti praproduksi dibahas di sini. Di bab 3. Nah, itu barangkali nanti kalau yang membuat. Jadi kalau yang membuat suatu karya atau penelitiannya berupa penciptaan sampai sana. Tidak selesai. Karena ya produksi memang tidak bisa dilakukan kan. Itu. Kita akan tengok juga. Nah, ini contoh juga. Mulai dari latar belakang, pendahuluan, latar belakang, kajian sumber penciptaan, nanti konsep pembuatan filmnya seperti apa. Nah, berarti kan konsep pembuatan film sudah bisa. Konsepnya bagaimana sih? Nah, di proses penciptaan baru sampai pra-produksi mungkin ya. Jadi belum produksi dengan pasca produksi. Nah, berarti ini minus yang bab 4, yaitu yang B dengan C. Penutupnya ini bisa. Nah, itu barangkali. Nah, nanti Anda sebenarnya tidak perlu bingung, karena Anda bisa mencari contoh-contoh. Anda cari contoh, selanjutnya kerjakan sesuai dengan topik yang Anda pilih. Bahkan ketika pemilihan topik juga jangan bingung. Jadi kalau kemarin ada yang belum isi ya, nah di sini misalnya, nah di topik ada yang masih kosong. Kalau ada yang masih kosong berarti ya itu aneh gitu. Ini kelas B. Nah ini maksudnya apa nih, GoPro Hero 7 Underwater, maksudnya apa? Ini belum ada topiknya. Atau belum paham mungkin ya. Apalagi ini kualitatif, kuantitatif, mix metode, maksudnya apa? Anda pilih saja topiknya ini, Anda mau melakukan penelitian apa. Kalau jenis penelitiannya yaitu nanti disesuaikan saja dengan topik yang Anda pilih. Gitu ya. Nah, ketika Anda memilih topik, Anda bingung. Nah, sebenarnya tidak perlu bingung, karena Anda zaman sekarang sudah bisa searching-searching, lihat judul-judul di berbagai situs. Misalnya saya buka ini di UPI ya, di ISBI ya, di perpustakaan ISBI ini. Di perpustakaan ISBI saya manfaatkan fasilitas. Nah ini ada skripsi film dan televisi yang baru nih. Kita lihat judul-judulnya. Dari judul ini nanti bisa muncul. Misal ini ada bisa muncul ide ya. Nyanut apa tradisi minum teh. Kalau ini berkaitan nanti dengan film dokumenter ini boleh. Jadi misalnya ada penggarapan pembuatan film Nyanut. Film Nyanut. Nah, Anda berposisi sebagai sutradara atau sebagai DOP. Nah, itu dibuatlah laporan perencanaannya seperti apa. Dibuatlah penelitian praproduksi. Nah, itu boleh. Itu sangat boleh. Nah, di sini seperti ini ya. Jadi kalau tipe ISBI itu seperti ini. Filmnya apa? Anda posisinya di mana gitu saja. Ada film dokumenter 50-50.
Nah, nanti Anda posisinya di mana? Kita lihat contohnya. Oh, tidak ada. Ini yang ISB, selanjutnya kita akan pergi ke, ini ada Jogja ya, isi Jogja. Nah, di sini kita bisa lihat juga judul-judulnya. Misalnya ini, visualisasi sudut pandang tokoh utama dengan penerapan grayscale pada penyutradaraan film fiksi Danila. Nah, ini bisa dilihat bahwa Adina ini dia berposisi sebagai sutradara pada film fiksi Danila. Nah, pada film fiksi Danila ini dia meneliti mengenai visualisasi sudut pandang tokoh utama dengan penerapan grayscale. Jadi dibahaslah itu tokoh utamanya, ya film fiksi Danila ini terlebih mengenai tokoh utamanya. Ini bisa dilihat juga dengan angle kamera subjektif pada penataan kamera. Nah, ini berarti dia penata kamera ya. Membatasi informasi cerita dengan angle kamera subjektif. Nah, ditelitilah mengenai film yang dibuat Sasanalaya, tetapi dalam sudut pandang bukan sutradara, tapi sudut pandang pengambil angle kameranya. Gitu maksudnya. Jadi, nah kalau ini yang 3, penyutradaraan film fiksi berjudul Deadline dengan penguatan tokoh. Nah, ini berarti dia berposisi sebagai sutradara, gitu ya. Jadi bisa sutradara, bisa pengambil kamera atau DOP ya, director. Atau misalnya kita lihat lagi contoh-contoh lainnya. Perancangan media digital interaktif. Nah, ini media juga boleh, media digital. Perancangan media digital interaktif sejarah. Nah, berarti kan dia membuat media digital tentang ini. Nah, nanti diteliti tentu. Berarti ini kemungkinan besar dia pakai R&D. Pertama meneliti, selanjutnya mengembangkan. Research and development. Atau ini pakai apa? Eksperimen katanya. Oh, pakai eksperimen. Jadi dia langsung mengembangkan. Dia susun desainnya, terus dikembangkan. Ini juga masih banyak yang lainnya. Nah, ada juga yang berupa pengkajian ternyata. Ada yang berupa pengkajian seperti ini nih. Meutia Asti Kirana. Analisis unsur sinematik film televisi, pahlawan terlupakan SCTV. Nah, ada film, berarti dia tidak membuat film SCTV, film pahlawan terlupakan, dia analisis unsur sinematiknya. Berarti dalam penganalisisan ini, dia bisa selesai berarti, kalau ini. Ini bisa selesai sampai bab 5. Intinya silahkan buka saja berbagai macam sumber. Jadi ketika Anda ingin membuat penelitian, tidak harus Anda benar-benar ide yang baru. Yaitu kalau dalam penelitian, Anda cari penelitian-penelitian terdahulu seperti ini, cari yang sudah dilakukan di berbagai kampus film seperti apa, dan cari celah mana yang belum diteliti. Misalnya seperti ini nih. Analisis unsur sinematik film televisi pahlawan terlupakan SCTV. Anda bisa ganti saja filmnya, film yang lain. Misalnya analisis unsur sinematik film misalnya film Miracle in Cell misalnya. Atau film Transformer dan lain-lain. Jadi silahkan analisis. Ini berupa pengkajian berarti. Anda mengkaji suatu film atau mengkaji acara televisi boleh. Misalnya analisis gitu ya, simbol dan makna dari acara film Uya Kuya misalnya. Itu kan bisa juga dilakukan. Nah, itu berarti pengkajian, bukan penciptaan kan ya. Nah, Anda bisa juga yang penciptaan tadi seperti
penyutradaraan film cerita komedi satir Ambyar. Nah, dia membuat film komedi, judulnya Ambyar. Nah, bagaimana proses penyutradaraannya? Jadi bisa dua hal, yaitu satu, bisa pengkajian, yang kedua, bisa penciptaan. Apa yang dikaji, apa yang diciptakan, yaitu tadi berkaitan dengan film, televisi, fotografi, dan animasi. Begitu. Jadi silakan buka ya berbagai situs ya. Ini misalnya saya buka dari isi Yogyakarta. Anda kalau mau buka dari IKJ boleh juga. Di sana kan ada jurusan film ya. Kalau di film IKJ ini saya buka juga kan di ISBI yang kakak tingkat Anda buat itu seperti apa. Gitu. Yang pertama untuk mencari ide caranya seperti itu. Jadi Anda bisa saja tidak harus benar-benar berpikir yang baru gitu tanpa melihat referensi. Padahal referensi ini bisa dibuka agar Anda mudah untuk mencari ide. Itu untuk mencari ide ya. Itu untuk mencari ide. Selanjutnya bagaimana mengembangkannya? Anda cari contoh juga yang kakak tingkat Anda sudah pernah buat. Gitu ya. Atau perhatikan sistematika dari penelitian itu apa saja. Misalnya bab 1.1 latar belakang, berarti nah, apa latar belakangnya nih, sehingga topik tersebut diteliti. Gitu ya. Selanjutnya, 1.2 rumusan masalahnya apa? Itu turunan dari latar belakang, berarti masalahnya apa nih? Gitu ya. Tujuannya apa? Sudah tujuannya apa? Bisa juga nanti ke metode penelitian dan silahkan dilakukan misalnya praproduksinya dan lain-lain. Selanjutnya kita akan lihat yang topik ya. Kita akan lihat yang topik penelitian. Ini dimulai dari kelas A saja ya. Lihat sepintas saja, nanti tidak akan terlalu detail mungkin ya. Misalnya yang tidak berkaitan dengan film saya tidak akan bahas, itu ganti saja judulnya, ganti topiknya. Pengaruh pandemi terhadap kreativitas. Ini ganti, tidak berkaitan dengan film, televisi, animasi, multimedia ya. Intinya social distancing mengenai tentang mahasiswa yang punya daya. Nah ini ganti juga, yang kedua itu siapa? Delia. Tadi Hilman juga, Evelyn, copy, dan freelancer kru film bisa, tapi ditambahkan variabelnya di depan. Misalnya pengaruh COVID-19, pengaruh pandemi misalnya, COVID-19, kan ini baru dua variabel ya, variabelnya hubungkan. Kalau tadi kan maksudnya Evelyn ini COVID-19 dan freelancer kru film. Nah, ini tuh bagaimana hubungannya? Nah, misalnya seperti ini, misalnya ya, ini Anda bisa beda juga. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap freelancer kru film. Nah, misalnya seperti ini ya, terhadap kreativitas misalnya. Misalnya. Nah, bagaimana sih? Nah, tinggal dilakukan. Nanti buat latar belakang mengenai awalnya pandemi COVID-19. Selanjutnya buat juga mengenai freelancer ini terhambat kreativitasnya gara-gara ada pandemi. Jelaskan juga mengenai kerja freelancer kru film bagaimana. Selanjutnya, jelaskan mengenai mengapa hal ini penting untuk diteliti. Silahkan ya, ditulis saja, nanti kita sambil kerja, sambil lihat hasil pekerjaannya. Ini startup production host kreatif. Nah ini bisa juga, tapi silahkan seperti tadi, tambah variabel-variabelnya, tambah kata-kata kerjanya maksudnya, tambah kata-kata kerjanya. Ini penyeleksian tayangan dan berita dari media, ini bisa juga, ini berarti berupa pengkajian ya. Ini memang ketiga-tiganya pengkajian. Penyeleksian tayangan dan berita dari media. Nah, iya bisa dilakukan. Ini ketiga-tiganya bisa dilakukan. Silakan pilih saja salah satu yang kira-kira dianggap lebih mudah ya,
lebih mudah untuk dilakukan penelitian. Selanjutnya aura, ini pengaruh tayangan televisi terhadap pembentukan perilaku kekerasan. Ini bisa, atau misalnya singkat sedikit saja seperti ini. Pengaruh tayangan televisi terhadap perilaku kekerasan. Nah, siapa objeknya, kekerasan siapa? Kalau mau di anak misalnya. Nah, ini boleh yang aura ini sudah bagus juga. Pengaruh tayangan televisi terhadap minat belajar siswa boleh. Atau sekarang misalnya kan TPRI itu membuka tayangan-tayangan untuk pembelajaran di rumah ya. Nah, itu bisa juga diteliti. Jadi pengaruh tayangan TPRI terhadap minat belajar siswa boleh. Jadi tidak ada. Yang ketiganya, ini yang aura sudah bagus. Saya percepat ya. Yang NIDA, penggunaan situs YouTube Kids sebagai media ini boleh juga. Nilai-nilai demokrasi ini enggak, tidak berkaitan dengan film, jangan. Penggunaan media sosial boleh. Berarti ini tentang kampanye ya. Kampanye penggunaan kampanye dengan media sosial misalnya. Selama PSBB boleh. Ini tidak, dampak COVID-19 ini tidak berkaitan, dampak corona tidak berkaitan dengan film. Minat siswa sekolah menengah pertama, nah ini tidak juga. Penggunaan smartphone dalam pembelajaran, ini boleh juga kalau nanti penggunaan smartphone-nya maksudnya ke multimedia ya, ke media-media boleh. Perbandingan kerugian ini tidak berkaitan. Selanjutnya, efektivitas sistem kuliah daring di masa pandemi. Ini tentang media ya, nanti pengkajian media. Ini boleh juga kalau dikaitkan dengan media. Pentingnya dukungan fasilitas kampus. Ini tidak berkaitan, tidak berkaitan. Selanjutnya Diana, cyberbullying berhubungan dengan narsisme. Nah, ini apakah cyberbullying berhubungan dengan narsisme? Kalau judul-judul seperti ini sebenarnya dia bukan judul penelitian, melainkan ini adanya di rumusan masalah. Jadi salah satu bagiannya saja. Kalau Anda membuat penelitian jangan seperti ini judulnya. Misalnya kaitan ya, atau analisis cyberbullying di kalangan remaja misalnya gitu ya ini. Nah, itu boleh. Tapi ini nih cyberbullying-nya yang harus dikaitkan nanti lebih ke medianya kan. Karena Anda kan jurusan film dan televisi. Jadi ini kalau bisa yang lain saja, Diana. Apakah media sosial? Nah, ini jangan juga. Cari yang berkaitan ya. Pengaruh acara televisi terhadap masyarakat. Nah, ini boleh juga. Tapi acara televisinya apa? Spesifikan nih. Spesifikan. Acara televisi kan banyak. Ada yang positif, ada yang negatif kan. Nah, coba nanti pilih pengaruh acara televisinya, acara televisi yang mana terhadap masyarakat. Boleh, masyarakat secara umum boleh. Atau kalau mau misalnya masyarakat yang lingkup yang kecil boleh, misalnya masyarakat setempat Anda saja. Minat mahasiswa terhadap dunia perfilman, ini boleh, silahkan. Selanjutnya bintang Latipo, pengaruh budaya daerah dalam film. Nah, ini boleh juga, silahkan. Pengaruh budaya daerah dalam film, kalau mau dispesifikan filmnya film apa, itu boleh juga. Selanjutnya, pengaruh, nah ini tidak berkaitan lah. Deva nih, ini tidak berkaitan dengan film ya, pilih yang lain ya. Pengguna transportasi umum dan pribadi ini tidak juga, ganti. Pengaruh iklan terhadap audiens, ini boleh. Iklannya mau secara umum boleh, atau mau dispesifikan iklan di mana. Kan iklan banyak, iklan di YouTube, iklan di televisi, misalnya. Atau iklan di mana. Nah, itu saja. Iklan di TV terhadap penonton, misalnya. Ini boleh. Analisis standar pornografi televisi, boleh.
blaming the victim. Nah, ini tidak paham saya. Nah, ini tidak, antara dua ini saja pilih. Pengaruh stigma masyarakat pada film Indonesia. Pengaruh stigma masyarakat pada film Indonesia boleh. Ini nanti misalnya pengkajiannya itu stigma masyarakat terhadap film Indonesia itu buruk misalnya. Sehingga ratingnya kan rendah. Padahal banyak film-film Indonesia yang ternyata itu bagus ya. Nah, itu boleh juga, silahkan. Perbandingan cara pembuatan film dokumenter dan film fiksi, ini boleh, bukan dan, atau berarti dengan. Perbandingan cara pembuatan film dokumenter, jadi Anda mengkaji bagaimana cara membuat film dokumenter, bagaimana membuat film fiksi, bandingkan, itu boleh juga, silakan. Pemanfaatan bahan alam untuk kegiatan pembuatan film, silakan. Bisa juga perbandingan pecinta film dengan musik di lingkungan ISP Bandung. Nah, ini sepertinya tidak. Jadi antara 1 dan 2 silakan pilih. Tiara kesenian Benjang. Nah, ini masih umum. Jangan kalau misalnya ada film dokumenter tentang Benjang diteliti itu boleh, tapi kalau ini masih umum. Jadi silakan pilih yang berkaitan. Komunitas LGBT ini masih umum. Nah, yang silakan dicari yang lebih tepat ya, Tiara ini. Selanjutnya Ridwan, ini analisis seni tradisi Bangreng. Di Garut, tidak berkaitan dengan film, dengan TV, ganti, sama ganti juga. Ini rapi, ganti juga. Pengaruh film panjang yang ditonton dalam penulisan naskah film pendek, silakan ini bisa, tapi nanti ini judulnya diperbaiki ya. Intinya dibuat saja dulu, nanti judul bisa diperbaiki. Sambil berjalan Anda membuat latar belakang dan lain-lain. Masalah pola asuh anak bagi wanita karir. Nah, ini tidak berkaitan. Perbandingan hasil belajar siswa antara di sekolah, ini tidak berkaitan. Penggunaan media sosial bagi para penjual makanan tidak berkaitan juga. Cari topik lain. Jihan, dokumenter kencing di Karimun. Nah, ini kan dokumenternya. Anda mau apakan? Apa proses pembuatannya, atau Anda analisis dokumenter ini? Nah, ini belum spesifik, silakan tambah. Maksudnya apa? Pengaruh nonton Netflix terhadap pola pikir, nah ini boleh. Pengaruh nonton film Netflix mungkin ya. Pengaruh begadang, nah ini tidak. Pengaruh mendengarkan musik tidak berkaitan juga. Pengaruh perspektif sutradara perempuan dalam film Indonesia. Berarti ini berbasis gender ya. Kalau misalnya Anda memang punya kajiannya, referensinya ada, silahkan. Jadi ini perspektif sutradara perempuan ya dalam film Indonesia. Analisis framing para sutradara perempuan. Nah, silakan. Kalau memang referensinya ada, ini silakan bisa dikerjakan juga. Sepertinya agak sulit mungkin nanti agak sulit. Karena Anda harus membedakan antara gender perempuan dengan laki-laki. Mengumpulkan sutradara perempuan, selanjutnya sutradara laki-laki. Nah, ada perbedaan tidak di antara karya-karya yang dibuatnya itu? Nah, ini kan agak banyak juga nanti data-data penelitiannya. Tapi kalau memang Anda bisa, silahkan. Selanjutnya, konstruksi gender pada film Blue is the Warmth Color. Silahkan, ini bisa juga. Analisis personal branding. Nah, ini jangan. Tidak berkaitan personal branding itu dengan prodi kita. Dampak virus corona ini ganti tidak berkaitan. Pemanfaatan daur ulang sampah ganti juga. Banyak film ditunda perilisannya karena pandemi. Nah, ini berarti jangan ini mah masalahnya, rumusan masalahnya. Bisa seperti ini judulnya berarti. Di sini di bawahnya. Efek pandemi corona terhadap rilis film-film. Nah, ini bisa misalnya. Tapi kalau tadi banyak film yang ditunda, ya itu nanti masuknya ke rumusan masalahnya. Berarti salah satu masalahnya itu nanti. Nah, ketika memang sudah ditunda, bagaimana kan solusinya?
Itu bisa diteliti. Jumlah pengguna platform streaming film terbanyak. Kalau ini jangan dijadikan penelitian tersendiri ya, ini mah salah satu data penelitian saja. Nanti muncul misalnya di latar belakang. Pengetahuan orang umum terhadap pembajakan film, tentang pembajakan film bisa juga. Silakan pilih salah satu. Selanjutnya kelas B ya. Kita masuk ke kelas B. Ini secara garis besar, nanti kalau Anda ingin bertanya lebih lengkapnya bisa di grup ya. Di grup WA atau Google Classroom. Ini yang kelas B, Sakila, drama Korea banyak diminati remaja di Indonesia. Ya betul. Nah, tapi nanti untuk judul penelitian tidak seperti ini. Misalnya, fenomena pecinta drama Korea di Indonesia. Nah, itu bisa judulnya. Silahkan teliti. Dampak pembajakan bisa bagi para aktor aktris, silahkan. Penggunaan Netflix meroket karena virus corona. Ini jadikan salah satu data saja, data penelitian. Kalau dijadikan penelitiannya terlalu sempit nanti. Muhammad Drija, dampak COVID-19. Nah, tidak berkaitan dengan film. Kondisi ekonomi setelah terkena tidak berkaitan dengan film, ganti Bian. Ini ganti juga 1 dan 2, tapi ini yang 3 sepertinya agak bisa ya. Penerapan pembelajaran online, nah medianya berarti bagi pelajar, nah ini boleh. Yang ketiga. Selanjutnya Faris, ketertarikan masyarakat terhadap film dalam negeri, ini boleh. Stigma negatif masyarakat Indonesia terhadap wanita bercadar, jangan, karena ini tidak berkaitan dengan film. Kecuali kalau ada stigma seperti ini yang diutarakan dalam film, nah itu boleh dibahas. Misalnya ada film, dia membahas mengenai diskriminasi wanita bercadar. Film apa misalnya? Nah, Anda pun membahas hal tersebut, itu boleh. Jadi berangkat dari film dulu. Baik film memang yang sudah ditayangkan di bioskop atau dokumenter. Selanjutnya, faktor serial money di Netflix. Ini silakan kalau mau dikaji bisa ya. Ini berkaitan dengan film serial, berarti berapa banyak penggemar acara TV? Nah, ini data penelitian saja, jangan jadi penelitian secara utuh. Selanjutnya, dampak kemajuan teknologi bagi anak kecil. Kalau teknologi yang dibahas nanti media-media, silakan boleh. Masyarakat yang jauh dari teknologi multimedia, itu boleh juga. Ini tidak, yang ketiganya tidak berkaitan. Malinda, pengemasan pesan moral dalam film Marriage Story. Nah, ini bisa juga, silakan. Bisa dikaji ya. Ini film, salah satu film yang cukup laris juga kan ya. Evelyn, pengaruh film terhadap konsumen. Ini boleh, tapi dijelaskan ya. Lebih diperjelas lagi judulnya. Pengaruh kebudayaan Barat terhadap masyarakat Indonesia. Nah, ini tidak berkaitan dengan profit industri film di Indonesia. Ini boleh dibahas menjadi penelitian, silahkan. Jumlah perbandingan konsumen film horor luar negeri dan dalam negeri. Ini boleh. Jumlah konsumen film, nah ini silahkan. Nah, yang ketiganya tidak berkaitan, jangan. Dia minat mahasiswa perfilman untuk membuat film dokumenter. Ini bisa. Pengaruh apresiasi penonton terhadap industri film, ini boleh juga. Davin, analisis pengaruh penggunaan sulih suara dubbing dalam kenyamanan menonton film, boleh. Analisis pandangan mahasiswa prodi ISBI mengenai pembajakan film, ini terlalu sempit. Hanya untuk data penelitian saja boleh. Analisis dampak pemberitaan, nah ini bagus juga nih, analisis dampak pemberitaan terhadap psikologis mahasiswa, nah ini boleh juga judul ketiga. Jadi misalnya pemberitaan yang menjadi penyebab
takutnya masyarakat terhadap COVID-19 itu ya. Padahal tidak perlu takut-takut amat kan gitu maksudnya. Nah itu boleh, Dapin. Jadi yang 1 dengan 3 bisa dipilih. Selanjutnya Muhammad Taufik Septian Wijaya, dampak negatif film terhadap masyarakat. Ini boleh, tapi filmnya film yang mana itu tentukan karena kan atau misalnya film secara umum ada yang positif, ada yang negatif ya silakan juga. Dampak psikologi menonton film apa? Ditentukan. Bayangan dan cahaya pada film, nah ini boleh, berarti analisis tentang tata kamera ya. Ini boleh juga. Analisisnya boleh, atau Anda membuat film tapi fokus pada bayangan dan cahaya bahwa film itu harusnya seperti ini, nah itu boleh. Berarti ini yang penciptaan kan, penciptaan seni. Selanjutnya Julfikar, pengaruh tayangan TV Indonesia terhadap selera humor, boleh. Penerapan sistem yang lebih ketat tentang tontonan film dengan umur Anda, nah ini boleh. Peran orang tua dalam, nah boleh juga. Pilih tiga-tiganya, salah satu dari 3 itu. Yang tiga-tiganya bisa. Nadib, pengaruh pada bidang pertelevisian, ini boleh juga. Nah ini Ahmad masih belum jelas, silahkan cari judul yang berkaitan dengan film, TV, animasi, atau multimedia. Desti, analisis gaya penyutradaraan Rijal Mantopani dalam film bergenre horor. Nah ini boleh, silahkan Anda analisis penyutradaraannya. Analisis dampak pengaruh tayangan sinetron terhadap psikologis anak, boleh. Pentingnya musik dalam karya film, nah itu boleh juga. Selanjutnya Bimo, peran Jatiwangi, nah ini tidak berkaitan. Oh ini yang keduanya, oh masih Bimo nih, Bimo film 2 kali ya. Nah silahkan yang Bimo ini bisa. Selanjutnya ini M. Hasim, ini nggak jelas nih apa nih, silahkan cari topik. Selanjutnya Muhammad Jauhari, pengaruh film dokumenter dalam kehidupan sekitar. Bisa, pengaruh film terhadap anak-anak, boleh. Film membantu tumbuhan anak. Nah ini jangan, yang ketiganya. Antara 1 dan 2, silahkan pilih. Muhammad Danu, perkembangan komedi di pertelevisian Indonesia, bisa. Film sebagai sarana pengenalan budaya, boleh. Jumlah minat remaja perempuan terhadap film drama Korea, drama Korea. Bisa juga, silahkan pilih. Pengaruh sinetron terhadap moral remaja zaman sekarang. Boleh, analisis ketertarikan penonton terhadap film lokal dan film luar. Nah, dibandingkan ya, antara film lokal dengan luar, ini bisa juga. Pengaruh COVID terhadap pekerja seni, boleh. Daya tarik masyarakat terhadap acara TV dan film, boleh juga. Pandangan penulis naskah layar lebar terhadap sinetron Indonesia, ini boleh juga. Silakan pilih salah satu dari 3 ini. Makna keluarga, kekeluargaan dalam film Orang Kaya Baru, ini boleh juga. Peran industri kreatif terhadap masa karantina pandemi, ini boleh. Pro kontra beberapa elemen masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menganjurkan ibadah di rumah, yang tidak berkaitan dengan film. 10 fakta tentang pembuatan film Harry Potter, tidak. Ini nanti muncul aja sedikit, tidak perlu penelitian yang mendalam. Berarti ini yang pertama saja, Febri ini yang judul pertama. Asep, seberapa besar film dapat mempengaruhi perilaku anak? Bukan seberapa besar, ini aja nanti pengaruh film terhadap perilaku seseorang, gitu aja. Pengaruhnya bagaimana, positif atau negatif, itu kan nanti hasil dari analisisnya bagaimana. Seberapa besar minat mahasiswa film terhadap jurusan mereka? Jangan, ini tidak berkaitan dengan filmnya, ini tentang mahasiswanya. Berarti yang pertama ya, Asep. Muhammad Dafa, pengaruh film horor terhadap anak-anak, yang boleh. Pengaruh film dilam terhadap remaja, silahkan, bisa juga. Analisa dominasi antara 3 fungsi film dalam masyarakat, boleh, silahkan. Pengaruh sosial problem film terhadap pandangan masyarakat, bisa. Pengaruh film fantasi terhadap imajinasi individu, boleh juga. Tiga-tiganya tinggal pilih salah satu ya.
Adam Kurniawan, perkembangan musik punk Bandung. Ini musik ya, bukan film. Minat anak muda pada motor. Nah, ini tidak berkaitan juga. Cari topik yang berkaitan dengan film, televisi, animasi, atau multimedia. Adil, film yang memberikan dampak pada sosial masyarakat boleh. Usia dan bimbingan orang dalam tayangan televisi bisa juga. Ini Rizky, gaya latihan pemenang turnamen poin. Nah, ini tidak berkaitan. Tidak berkaitan, dapat kemajuan tidak berkaitan juga nih Rizky dengan Dede. Silakan cari topik yang lainnya. Nah, apabila kita lihat topik-topik tadi, saya bahas secara cepat. Silahkan Anda yang sudah topiknya baik ya, di antara 3 judul yang ditulis, silahkan pilih salah satu. Sudah pilih salah satu, silahkan lanjutkan untuk ke penggarapan, mulai dari latar belakang, dan lain-lain ya. Jadi tadi kan seperti yang saya perlihatkan, bahwa penelitian itu bisa berupa penciptaan, bisa juga berupa pengkajian. Nah, silakan nanti ditentukan saja dan dikerjakan. Kalau yang belum tadi judul atau topiknya berkaitan dengan jurusan Anda, silakan cari yang sesuai dengan jurusan Anda. Begitu paling ya. Nah, minggu depan itu usahakan minimal sudah latar belakang sudah dibuat. Jadi judul sudah ditulis lebih baik lagi, selanjutnya latar belakang sudah dikerjakan. Jadi sampai minggu depan itu latar belakang, karena ini harus selesai di bulan ini. Kalau bisa di bulan ini, kalau tidak sampai tanggal 5 lah ya, tanggal 5 bulan depan. Yang penting nanti tanggal 16 ke 15 tadi, tanggal berapa tadi? Tanggal, nah ini 15 sampai 26 Juni, ini sudah ada presentasi dari penelitian yang Anda buat. Jadi Anda nanti kirimkan penelitian dengan presentasinya itu untuk nilai UAS. Nah, jangan merasa sulit karena referensi bisa dicari di banyak situs. Anda bisa lihat juga contoh-contoh ya di situs yang sudah tadi saya perlihatkan tuh. Ada contoh-contoh judul, nanti bisa juga cari contoh-contoh penelitian seperti apa. Nah, ini misalnya kan tadi judul-judul di sini bisa Anda lihat. Ini terutama yang belum menentukan topik atau judul ya, yang tadi tidak berkaitan tuh, tidak berkaitan dengan prodi Anda. Bisa dilihat ini di kampus-kampus lain dia membuat judul-judul yang seperti apa. Nah, setelah dilihat, ya jangan di copy paste, ganti saja objeknya, ganti objek-objek penelitiannya. Kalau di misalnya ini dia meneliti film A, Anda teliti film B. Itu maksudnya. Tapi kalau Anda yang menciptakan atau memproduksi film, berarti itu otomatis baru ya. Nah, itu mungkin lebih enak lagi. Itu barangkali pada pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan melalui Google Classroom atau WA Group. Silakan barangkali ada yang agak kesulitan, boleh ditanya-tanya di sana. Tapi Anda lebih baik aktif juga, silakan cari berbagai macam contoh melalui repositori berbagai kampus nih. Ini saya buka yang isi Jogja. Saya buka juga ini yang di ISBI nih. Anda bisa juga misalnya IKJ atau kampus-kampus lainnya yang memang BINUS ya. BINUS ada juga yang ada prodi film. Silakan cari judul-judulnya, cari juga bagaimana laporan penelitian yang sudah dibuat, Anda sesuaikan dengan topik Anda. Itu barangkali yang pada pertemuan kali ini kita boleh lanjutkan melalui WA Group atau Google Classroom ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar di rumah. Semoga Anda tetap mengupgrade diri ya. Jangan sampai di rumah itu malah Anda masuk ke dalam kaum-kaum rebahan ya. Jadi silakan
tetap Anda harus aktif. Bisa pembelajaran secara mandiri melalui bantuan dosen seperti ini juga bisa terus dilakukan ya. Semoga Anda tidak malas di rumah itu, tetapi terus-menerus aktif, belajar bisa di mana saja, tidak harus di kampus, tidak harus di kelas, tetapi bisa seperti ini belajarnya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.